Apa kabar anak-anak? Sudah siap untuk belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar materi IPA. Judulnya Perkembangbiakan Tumbuhan. Selamat menyaksikan. Perkembangbiakan tumbuhan terbagi menjadi dua. Yang pertama generatif, yang kedua vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dilakukan secara kawin dan vegetatif tanpa perkawinan. Yang pertama, perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan ataupun pembuahan. Apa itu penyerbukan dan pembuahan? Penyerbukan yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Sedangkan pembuahan, peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan dengan putih atau sel kelamin betina. Bagian-bagian bunga sempurna dan juga fungsinya. Yang pertama, ada putih, benang sari, mahkota bunga, kelopak bunga, dasar bunga, dan tangkai bunga. Mari kita bahas fungsi-fungsinya. Yang pertama, mahkota bunga. Mahkota bunga diciptakan berwarna-warni agar dapat menarik perhatian serangga penyerbuk di sekitarnya. Yang kedua, kelopak bunga melindungi mahkota ketika masih dalam keadaan kuncup. Yang ketiga, putih sebagai alat reproduksi bunga betina. Yang keempat, benang sari sebagai alat kelamin bunga jantan. Yang kelima, ada dasar bunga sebagai pondasi yang menahan seluruh bagian-bagian bunga. Dan yang keenam, tangkai bunga sebagai penyokong cabang bunga dan menghubungkan kepala bunga dan juga ranting. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif ada banyak. Ada anggrek, salak, kembang sepatu, jambu, bunga matahari, teratai, durian, rambutan, dan lain-lain. Yang berikutnya kedua, perkembangbiakan secara vegetatif, yakni cara berkembang biak tanpa melalui perkawinan atau berasal dari induknya sendiri. Perkembangbiakan secara vegetatif terbagi menjadi dua. Yang pertama secara alami dan yang kedua secara buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami tanpa bantuan manusia, namun bisa dibantu oleh angin ataupun juga hewan. Berikut adalah contoh perkembangbiakan vegetatif secara alami. Akar tinggal atau rizoma, yakni batang tumbuh mendatar yang terletak di bawah permukaan tanah. Contohnya jahe, kunyit, dan lengkuas. Tunas, yakni tumbuhan muda yang tumbuh tepatnya di sekitar bagian induknya. Contohnya bambu, cocor bebek, dan juga anggrek. Umbi akar, yakni bagian akar yang besar karena menyimpan cadangan makanan. Contohnya seperti singkong, wortel, dan ubi jalar. Umbi batang, yakni batang yang tumbuh di dalam tanah dan akan mengembang dan membentuk umbi yang bertugas menyimpan cadangan makanan. Contohnya seperti kentang, talas, dan bengkuang. Umbi lapis, yakni pelepah daun tipis yang berlapis-lapis dan bagian pangkalnya terdapat cakram sebagai batang dan swing sebagai tunas yang dapat tumbuh menjadi bakal individu. Contohnya bawang merah, putih, bunga bakung, bunga tulip. Geragi atau stolon, yakni batang yang tumbuh mendatar di bagian permukaan tanah. Contohnya stroberi, arbe, dan juga rumput. Spora, yakni sel yang dibungkus oleh pelindung berupa lapisan tipis. Spora dikenal sebagai alat
persebaran biji pada tumbuhan berpembuluh. Contohnya seperti lumut, jamur, dan juga tumbuhan paku. Setelah kita membahas perkembangbiakan secara vegetatif alami, sekarang kita akan membahas perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Yang pertama cangkok, yakni menumbuhkan akar dari batang tanaman yang dicangkok. Lewat akar tumbuh dari batang tanaman itu, kita bisa mendapatkan tumbuhan baru. Contohnya seperti mangga, alpukat, sawo, dan rambutan. Yang kedua, stek, yakni metode memperbanyak tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tumbuhan seperti akar, daun, dan batang. Contohnya seperti kangkung, sirih, mawar, lavender, singkong, dan rosemary. Yang ketiga, menempel atau okulasi, yakni menghasilkan tanaman baru dengan menempelkan tunas muda pada ranting atau batang tanaman induk. Contohnya seperti jeruk nipis, kakao, belimbing, dan juga alpukat. Yang keempat, mengenten atau sambung pucuk atau populasi, yakni menyambung batang dengan keluarga yang sama. Jadi kita bisa melakukannya dari dua jenis tanaman berbeda, tapi masih dalam satu keluarga. Contohnya seperti terong dengan tomat, durian dengan lai, dan mangga dengan durian. Yang kelima, merunduk, yakni menumbuhkan akar dari batang yang ditanam atau dirundukkan ke dalam tanah. Contohnya seperti pada kangkung, sirih, stroberi, dan apel. Demikianlah penjelasan Bapak mengenai materi perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Tetap jaga kesehatanmu. Salam sehat.